Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali berjumpa di dalam renungan pagi. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kami atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan, dan boleh kami menjalani hidup ini seturut dengan firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, topik pada pagi hari ini lahir kembali, diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudari yang terkasih, nats pada pagi hari ini tentang lahir kembali. Perbuatan dosa membuat hati rusak di dalam pemberontakan terhadap Allah. Penyelesaian masalah dosa tidak cukup dengan menyesali dan meninggalkan dosa, melainkan hati yang rusak itu harus diperbaharui secara total. Tuhan Yesus berkata bahwa seseorang harus dilahirkan kembali untuk dapat diselamatkan. Saudara-saudaraku, lahir kembali adalah pembaharuan hati dari Roh Kudus, dan ajaran Tuhan itu menggenapkan nubuatan para nabi yang menunjukkan kepada pentahiran dosa manusia melalui baptisan air dan roh. Baptisan air adalah lambang pekerjaan Roh Kudus untuk mentahirkan hati seseorang sehingga ia bertobat. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak dapat dilihat oleh mata kita, tetapi bisa kita rasakan seperti tiupan angin. Walaupun pekerjaannya tidak dapat terlihat, namun dampak perubahan secara total pada hidup orang itu dapat terlihat. Hanya dengan kelahiran kembali oleh Roh Kudus, hidup manusia bisa berkenan kepada Allah dan dimampukan mengerti kebenaran ilahi ini. Saudara-saudaraku, kita sering terjebak dengan pandangan sempit, dengan perbuatan baik, ikut dengan melayani di gereja, memberi perpuluhan, sudah dibaptis dengan dalam air, dan berbagai tanda keagamaan, tapi itu tidak menjamin untuk kita pasti selamat. Hanya pembaruan dari Roh Kuduslah yang dapat membuat Tuhan berkenan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini mari kita periksa diri kita, apakah kita sudah dilahirkan kembali. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, topik di pagi hari ini tentang kesaksian di dalam perbuatan dan perkataan, diambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 22. Sebab beginilah firman Tuhan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya
bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, nats pada pagi hari ini tentang perkataan dan perbuatan yang dibuat oleh Yesus. Tidak dapat dikatakan perbuatan Tuhan Yesus di bait Allah merupakan tindakan pengacauan yang memancing kerusuhan. Mengapa? Karena tidak ada reaksi keras dari para pedagang itu sendiri, dan juga reaksi dari tentara Romawi yang berjaga-jaga di Yerusalem. Jadi dengan perkataan lain, tindakan Yesus dapat dilihat sebagai perbuatan religius dan bukan sebagai perbuatan politik yang memancing kerusuhan massa. Bagi murid-murid, tindakan Yesus sebagai tanda yang memiliki makna lebih dalam. Di dalam kitab Injil Yohanes ini, tanda-tanda berfungsi untuk memperkenalkan dan memperdalam iman. Tanda-tanda adalah semua kesaksian Yesus dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Benar sekali, peristiwa di bait Allah ini tidak dipahami murid-murid sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, murid-murid dapat memahami perbuatan Yesus tersebut sebagai penggenapan nubuatan di Perjanjian Lama. Di dalam kitab suci Alkitab dan khususnya perkataan Yesus adalah sumber pertumbuhan iman. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah di pagi hari ini kita selaraskan perkataan dan perbuatan kita setiap hari sebagai cerminan persekutuan kita dengan Yesus dan dapat menjadi melodi yang indah di telinga orang-orang yang belum mengenal Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, topik pada pagi hari ini adalah kemuliaan. Diambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 11. Sebab beginilah firman Allah. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, nats pada pagi hari ini tentang kemuliaan yang telah dinyatakan Tuhan Yesus di kota Kana. Saudaraku, jika kita berbicara tentang iman yang semakin dalam dan kuat, apakah sebenarnya yang kita maksudkan? Apakah untuk banyaknya informasi yang kita serap dan kuasai? Pagi hari ini kita akan merenungkan apa artinya iman yang semakin bertumbuh. Jika pada peristiwa sebelumnya kesaksian disampaikan dengan melalui perkataan, maka dalam nats hari ini kita melihat kesaksian juga disampaikan melalui perbuatan. Saudara-saudaraku, di dalam pesta pernikahan di kota Kana, Yesus menyatakan kemuliaannya. Yesus bersaksi melalui perbuatan, yakni mengubah air menjadi anggur. Ia bersaksi kepada pelayan-pelayan dan juga kepada orang-orang yang hadir dalam pesta perkawinan. Apakah arti kemuliaan Yesus? Kemuliaan Yesus identik dengan mengalami hadirat Allah.
melihat surga terbuka dan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Yesus yang merupakan kehadiran Allah. Saudara-saudaraku, iman murid-murid bertumbuh semakin dalam melalui dan oleh peristiwa di kota Kana. Mengalami hadirat Allah atau melihat kemuliaan Yesus berarti mengalami hadirat Allah, dan inilah artinya iman yang bertumbuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini marilah kita belajar peka atas kemuliaannya di dalam hidup kita dan ucapkan syukur kepada Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, topik di pagi hari ini adalah bersaksi. Diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29. Sebab beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudari yang terkasih, nats pada pagi hari ini tentang kesaksian Yohanes. Pagi hari ini kita merenungkan berita dan kesaksian Yohanes yang dikenal sebagai pembaptis. Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Isi kesaksian Yohanes bahwa ia bukanlah Mesias yang ditunggu-tunggu umat Israel. Yohanes hanyalah seorang yang menyaksikan Yesus sebagai Mesias. Yohanes membaptis untuk menyatakan bahwa Yesus sang Mesias buat bangsa Israel. Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba dikaitkan dengan dosa dan dunia. Tujuannya pengorbanan Kristus adalah untuk menghapus dosa manusia. Apakah Kristus diterima oleh manusia? Para imam orang Lewi dan Farisi datang ke Yohanes, tetapi hal itu tidak membuat Yohanes kendor atau patah semangat atau kecewa. Tetapi tetap saja Yohanes bersaksi dan terus bersaksi. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini marilah kita selalu bersaksi tentang Kristus walaupun orang lain menolaknya. Amin. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 18 dengan topik karya salib. Yohanes pasal 3 ayat 18. Sebab beginilah firman Allah, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dosa membuat manusia mengalami hukuman Allah. Hukuman itu bukan baru akan diterima dalam hukuman kekal kelak, tetapi sudah dialami kini pada saat ini. Kehidupan dalam belenggu dosa dan lebih mencintai kegelapan daripada terang sudah merupakan hukuman yang seseorang alami akibat dosa-dosanya. Tetapi Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Allah sangat mengasihi manusia dan ingin manusia tidak binasa dalam dosa dan hukuman Allah,
tetapi supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal, sebab Ia datang dari sorga. Tidak ada seorang pun yang mampu berusaha sendiri untuk bebas dari dosa dan menerima pengampunan serta hak masuk surga, kecuali melalui pertolongan Tuhan Yesus. Manusia hanya dapat mengalami keselamatan apabila menerima cara penyelamatan dari Allah sendiri. Cara tersebut adalah Allah Bapa mengutus Kristus, Putra Tunggalnya sendiri, dan memberi roh ke dalam hati manusia untuk memperbaharui hati tersebut. Saudara-saudaraku, Roh Kudus memperbaharui hati agar hati tersebut beriman kepada Tuhan Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Saudara-saudaraku, salib mungkin sekali ditolak oleh penganut agama Yahudi karena melambangkan kehinaan. Tetapi untuk Yohanes, salib adalah cara Allah meninggikan Tuhan Yesus dan menyelamatkan kita. Di dalam Perjanjian Lama, seperti halnya ular tembaga yang didirikan oleh Musa menjadi jalan kesembuhan bagi mereka yang dipanggut ular atau digigit ular. Saudara-saudaraku, siapa yang percaya kepada karya salib Kristus mendapatkan kesembuhan rohani atau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sekarang ini, pada pagi hari ini, saudara-saudari yang terkasih, sudahkah saudara mengalami pembaharuan dari Roh Kudus melalui percaya kepada karya salib Kristus atau karya penyelamatan dari Tuhan kita? Marilah saudaraku, kita meminta kepada Tuhan kita untuk memperbaharui diri kita agar menjadi murid Tuhan yang sejati dan setia. Amin. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 14 dengan topik "Kamu adalah sahabatku". Kitab Yohanes pasal 15 ayat 14. Sebab beginilah firman Allah, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang ini sudah berapa miliar murid Yesus yang hidup di bumi ini? Satu hal yang menarik yang segera menonjol ketika kita memperhatikan hal ini adalah betapa beragamnya kita. Pendengar renungan pagi hari ini pun niscaya berasal dari kalangan tradisi gereja yang beragam. Di tengah keberagaman ini, sikap curiga, entah kesal, amarah, dendam, sikap kecewa, dan lain-lain tetap mewarnai dinamika sikap dan hubungan para murid-murid Kristus. Kondisi ini tentu saja tidak mungkin disingkirkan begitu saja. Walaupun begitu, kondisi ini pun tidak boleh kita terima begitu saja. Keragaman denominasi, budaya, pola pikir, teologi, dan lain-lain di antara para murid Kristus harus disikapi dengan satu hal penting, yaitu kasih. Dalam nats pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tindakan mengasihi justru merupakan sebuah anugerah.
Murid-murid Tuhan bisa mengasihi karena ia dipilih Tuhan untuk dikasihi dan terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Fakta ini membuat kita sebagai murid-murid Tuhan selamanya berutang kepada Allah dan selamanya mesti merespon kasih itu dengan kasih kepada sesama kita manusia. Bukan hanya itu, selain anugerah, mengasihi juga merupakan perintah dari Tuhan. Oleh karena itu, kondisi keberagaman di antara sesama murid Kristus harus kita hadapi dengan kesiapan dan kesigapan untuk mengasihi sesama murid. Perkataan Tuhan hari ini sangat jelas untuk mengasihi sesama orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, Anak Allah. Dan saudara-saudaraku, dalam nas pagi hari ini dengan topik "Kamu adalah sahabatku" adalah jelas. Sahabat itu adalah suatu hubungan pertemanan yang saling membuat bahagia dan menenteramkan. Buah dari persahabatan adalah saling menghargai, saling mengasihi, saling melayani, saling melengkapi, saling menjaga, saling setia. Yang tidak menjadi sahabat, yang sombong, munafik, curiga, menganggap saingan atau musuh, tidak setia, kebohongan, egois, congkak, merasa benar sendiri, dan tidak tulus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, marilah kita memakai karunia-karunia yang kita terima untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Jangan disia-siakan dan ditunda-tunda. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, renungan di pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 14 dengan topik sumber air hidup. Yohanes pasal 4 ayat 14. Sebab beginilah firman Allah, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudaraku yang terkasih, nas pada pagi hari ini tentang sumber air hidup. Orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, karena di mata orang-orang Yahudi, orang Samaria adalah ras yang tidak murni. Zaman dahulu ketika Asyur menghancurkan Israel Utara, penduduk Samaria dicampur dengan orang-orang dari bangsa-bangsa jajahan Asyur yang lainnya. Terjadilah perkawinan campur dan sinkretisme agama. Saudaraku, terhadap orang-orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka dengan menawarkan air hidup untuk memuaskan dahaga rohani mereka. Terjadi percakapan perempuan Samaria dengan Yesus. Melalui percakapan dengan seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub untuk menimba air minum, Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria tersebut, dan bawa air minum hanya untuk melepaskan dahaga kehausan sementara, karena harus diminum terus-menerus untuk menghilangkan dahaga tersebut. Air hidup yang ditawarkan Tuhan Yesus akan menyegarkan jiwa, bukan hanya sementara, melainkan sekali diminum akan menjadi mata air yang memancar dari hati yang terus-menerus selama-lamanya sampai kepada hidup
yang kekal. Tawaran Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria adalah tawaran kasih Tuhan kepada semua orang tanpa membedakan ras, suku, gender, dan status. Selain suku Samaria yang dibenci orang Yahudi, status sebagai perempuan adalah rendah di mata orang Yahudi, terlebih kepada rabi atau guru yang terhormat pada masa itu. Saudaraku, refleksi kehidupan zaman sekarang ini, kita pun memiliki banyak dahaga hidup yang kita atasi dengan cara pemuasan sendiri. Dari pengalaman hidup bahwa tidak ada hal apapun, apalagi dosa, yang dapat mengisi kekosongan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, hanya Yesus sumber air hidup dan pemuas kebutuhan hidup kita yang dapat mengisi dan memberi arti bagi hidup ini. Saudara-saudaraku, berpalinglah kepada Tuhan Yesus dan izinkan Dia mengisi hidup Anda dan saya dengan hidupnya sendiri. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik, sebab Tuhan Yesus sumber air hidup dan sandaran hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita diingatkan seperti perempuan Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 dengan tema terang hidup. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Sebab beginilah firman Allah. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk lebih percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Dialah terang dunia. Saudaraku, sekarang dunia diliputi kegelapan rohani karena kejahatan dan dosa, dan akibatnya orang menjadi buta mata rohaninya. Di dalam kitab Yohanes ini mengajak kita orang percaya untuk mengikuti Dia, walaupun berjalan di dalam kegelapan, tetapi tetap mempunyai terang hidup. Saudaraku, tertulis di ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Tertulis di ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Demikian saudaraku, Yesus merespon perkataan orang Farisi. Yesus sendiri mengatakan Dialah terang dunia karena Dia berasal dari Bapa, berbicara bagi Bapa, Dia akan pergi ke Bapa, dan Dialah satu dengan Allah Bapa itu sendiri. Tentunya kita mengerti Yesus itu sumber terang itu, dan kita berkait dengan Kristus, maka kita pun adalah terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12 adalah satu-satunya tempat di Alkitab di mana Yesus mengatakan, Aku adalah terang dunia. Saudaraku, panggilan Yesus yang mengatakan barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Saudara-saudaraku yang patut kita renungkan, yang pertama, betapa indahnya kalimat Tuhan Yesus tentang kebenaran. Seperti matahari yang terbit di timur, bukan hanya kita dapat melihat terang matahari, namun bisa kita melihat juga segala sesuatunya karena terang matahari itu. Yang kedua, dunia tidak memiliki terang selain Yesus. Dan bila kita berjalan di dalam kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan kegelapan itu ada di dalam hati manusia, Tuhan Yesus jawabannya, saudaraku, untuk menerangi kegelapan hati manusia dan dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini, marilah kita mentaati panggilan Kristus, mengikuti Kristus, percaya kepadanya, sehingga kita boleh memiliki terang hidup itu untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 dengan tema pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 ayat 5. Sebab beginilah firman Allah, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nas di atas tentang pernyataan Kristus sebagai pokok anggur dan kita umatnya sebagai ranting-rantingnya, supaya kita berbuah dalam segala hal di dalam kehidupan dan menjadi berkat bagi sesama umat manusia. Saudaraku, orang-orang percaya hidupnya bergantung pada Kristus dengan cara firman-Nya menjadi pusat di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, di dalam dunia pekerjaan, kita pasti mendengar atasan kita atau bos yang menyebut kata-kata seperti target, deadline, hasil, keuntungan, dan lain-lain. Kadang bisa menimbulkan rasa takut dan gentar. Apalagi kata-kata seperti itu keluar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini Tuhan menggunakan istilah berbuah. Ada perbedaan di antara ranting yang menghasilkan dan yang tidak menghasilkan buah, yaitu orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Yesus dan dengan tidak tinggal di dalam Yesus. Seolah-olah orang Kristen harus mencapai suatu hasil konkret. Jika tidak, ingin dirinya dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Berlawanan dengan dunia kerja sekuler di mana target pribadi harus dicapai dibandingkan seorang murid Tuhan dalam menghasilkan buah. Murid Tuhan dalam menghasilkan buah yang pertama dibersihkan, lalu tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan tinggal di dalam dirinya. Artinya firman Tuhan menjadi dasar kehidupannya dan berbuah karena kuasa Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, sebagai murid, marilah kita pusatkan perhatian dan tindakan iman kita untuk menghasilkan buah-buah yang muncul di segala bidang kehidupan kita. Mulai dari keluarga atau rumah, lingkungan, tempat kerja, gereja, bahkan di media sosial, dan itu menjadi wujud iman kita yang sebenar-benarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai dengan ayat 36 dengan tema kebenaran yang memerdekakan. Yohanes pasal 8
ayat 34 sampai dengan 36. Sebab beginilah firman Allah. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam nats ini Yesus mengajari muridnya bahwa kebenaran yang diberitakannya akan memerdekakan mereka. Namun para murid mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi seorang hamba. Yesus menyatakan bahwa kebebasan ini dalam aspek spiritual. Karena itu dalam nats ini dijelaskan bahwa dosa tidak dibatasi oleh ras ataupun suku. Dosa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Manusia yang melakukan dosa akan menjadi hamba dari dosa tersebut, terlepas dari latar belakang orang yang melakukannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, para murid seringkali melihat segala sesuatu dengan perspektif manusia yang didasari visual saja. Mereka tidak mencoba untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif Tuhan, yaitu melalui hal spiritual. Keterbatasan dari para murid ini juga sering kita alami dalam kehidupan ini. Kita lebih sering memandang segala sesuatu dengan perspektif kita saja, serta tidak mencoba melihat pesan apa yang diberikan Tuhan melalui hidup kita. Yang kedua, dosa adalah hal yang membuat kita menjadi hambanya. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita menyadari bahwa tindakan kita adalah suatu hal yang salah serta berdosa. Namun, kita malah melakukannya berulang kali, walaupun ada keinginan untuk berhenti. Inilah yang disebut hamba dosa. Kita menjadi terikat serta melakukan dosa tersebut. Tidak ada cara untuk keluar dari belenggu dosa tanpa melalui Kristus. Kristuslah kebenaran tersebut. Dialah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan spiritual. Karena itu, saudara-saudari sekalian, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau melihat berdasarkan sudut pandang Tuhan dan mau melakukan kehendak-Nya, agar kita menjadi pribadi yang merdeka dan lepas dari belenggu dosa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 12 dengan tema kasihi sesama manusia. Yohanes pasal 15 ayat 12. Sebab beginilah firman Allah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih merupakan hal yang sangat ditekankan oleh Kristus. Mengapa? Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan menganggap kita sebagai sahabatnya. Karena itulah kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Inilah perintah Yesus kepada para murid dan salah satu amanat perpisahan pada saat jamuan malam terakhir dan sebagai pesan-pesan sebelum Yesus ditangkap.
Yesus memberikan perintah ini kepada para murid agar mereka saling mengasihi dan menguatkan satu sama lain. Karena tidak lama lagi mereka akan berjuang menyebarkan Injil tanpa kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka. Pesan ini juga menyatakan agar mereka menjadi pribadi yang menyebarkan kasih sesama manusia. Kristus merupakan seorang pengajar yang mengutamakan kasih dan kedamaian. Hal ini diteruskan kepada para muridnya. Karena Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan memberikan kabar sukacita kepada umat manusia. Tuhan sangat mengasihi manusia terlepas dari dosa serta kesalahan yang sering dibuat oleh manusia. Kasih yang kita lakukan tidak sebanding dengan kasih yang Kristus kepada kita, yaitu kasih agape, yang berarti kasih tanpa syarat. Kasih itu diberikan tanpa imbalan, tanpa syarat apapun. Inilah bentuk kasih tertinggi. Sebagai manusia biasa, mencapai tahap kasih seperti ini mungkin sangatlah berat dan mustahil. Namun, sebagai orang percaya, kita harus mau berusaha untuk saling mengasihi sesama kita manusia. Karena teladan yang diberikan Kristus merupakan pedoman hidup kita. Dengan kasih, kita bisa memberitakan pesan Kristus kepada sesama kita, terlepas dari latar belakang, suku, ras, dan agama. Kasih itu tidak terbatas bentuk dan tidak dibatasi kepada siapa kita berikan. Kasih adalah hal yang wajib kita lakukan sebagai orang percaya. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita saling mengasihi dan menyebarkan kasih Kristus kepada sesama kita manusia. Amin. Saudara-saudaraku, renungan di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 33 dengan tema roti hidup. Yohanes pasal 6 ayat 33, sebab beginilah firman Allah, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Demikianlah firman Allah. Orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Mereka berkata kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Lalu Yesus menjawab kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara-saudaraku, pengajaran Yesus banyak menggunakan kiasan atau perumpamaan yang kadang tidak dimengerti orang. Sering orang bertanya apa yang dimaksud Yesus melalui perumpamaannya. Pernyataan Yesus tentang kasih Bapaknya mengundang pertanyaan bagi banyak orang. Ciri-ciri khas dari Injil Yohanes tentang keilahian Yesus dan tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, manusia dunia tidak mungkin mengerti hal-hal rohani. Hanya seseorang yang memiliki Roh Allah yang mampu mengerti kebenaran rohani. Tuhan Yesus menuding kedangkalan hidup orang banyak yang orientasinya hanya isi perut saja. Umat Israel menuntut tanda roti mana seperti yang diberikan nenek moyang mereka Musa pada waktu di padang gurun. Yesus mengingatkan mereka bahwa Allah Bapa sumber mana itu bukan Musa. Kini Allah mengutus Yesus sebagai roti yang dapat mengenyangkan untuk hidup yang kekal. Mereka, orang Yahudi, tidak mampu memahami mana rohani yang Tuhan Yesus ajarkan. Hanya oleh anugerah Allah, manusia berdosa dapat menyadari kebutuhan hidup mereka yang terdalam, yaitu hidup Allah sendiri. Kristus adalah roti hidup itu sendiri, dan orang percaya kepada Kristus akan mendapat hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku, hanya dengan lebih dekat kepada Kristus dan Kristus berdaulat atas segala aspek hidup kita dan membuat kita mampu menghayati hadiratnya di dalam semua aspek hidup kita. Di pagi hari ini kita diingatkan untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dengan tema Gembala yang Baik. Yohanes pasal 10 ayat 11. Sebab beginilah firman Allah, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyebut dirinya seorang gembala. Seorang gembala biasanya mengembalakan domba-dombanya. Yesus berkata, Akulah gembala yang